Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bersama saya Faisal 644 dalam acara podcast PWI Jakarta Barat bersama Radio 559 Komunitas Anak Medan atau Komandan. Pagi hari ini kita kedatangan tamu dari From Komunitas Indonesia 1 Provinsi Sumatera Utara. Siapa dia? Yuk kita lihat liputannya. Proyek strategi nasional di ruas jalan tol Indrapura, Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang digadang-gadangkan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, katanya ganti untung, ternyata tidak semulus yang diharapkan. Warga Dusun 1, Desa Siparipari, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang bernama Peri Masliandi Napitapulu merasa penetapan harga yang dilakukan Pengadilan Negeri Kisaran sepihak. Peri Masliandi Napitapulu yang memiliki tanah seluas 7.900 meter persegi dengan surat sertifikat hak milik atau SHM hanya dihargai Rp127.000 per meter persegi yang seharusnya dibayar Rp2.064.000 per meter persegi. Kejanggalan lain adalah Peri Masliandi Napitapulu memiliki usaha 40 kolam ternak ikan lele, namun tidak mendapatkan nilai harga tambah. Akhirnya, Peri Masliandi Napitapulu meminta bantuan hukum kepada DPP From Komunitas Indonesia 1 atau FKI 1 Provinsi Sumatera Utara yang diketuai Saifuddin Lubis untuk berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden atau KSP di Istana Negara Jakarta, Jasa Marga, dan Mahkamah Agung untuk meminta keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-cingnya babe, apa kabar nih? Yuk kita nonton bareng-bareng dalam acara podcast PWI Koordinatoriat Jakarta Barat. Selamat menyaksikan. Ya pemirsa, kembali bersama saya Faisal 644 dalam acara podcast PWI Jakarta Barat. Selamat datang abang kita Syafarudin Lubis. Beliau adalah ketua From Komunitas Indonesia 1 Sumatera Utara, didampingi dengan Ibu Nurmala Rena Tambunan yang sekarang sedang menyaksikan podcast kita di Balai PWI Jakarta Barat. Bang, saya panggil Bang Lubis ya. Saya biasa manggil, kalau ini biasa kita sama-sama ala kita manggil nama. Ya Bung Lubis, selamat pagi. Selamat pagi Bung Faisal. Iya, terima kasih sudah datang ke acara podcast PWI Jakarta Barat. Terima kasih kembali kami ucapkan atas atensi daripada Bung Faisal. Bang Lubis, ya. Ini masyarakat sedang menunggu, terutama dari Radio 559 Komandan Komunitas Anak Medan. Mereka menunggu apa yang akan dibicarakan kita, bincang-bincang kita pagi ini tentang kehadiran dari Bung Lubis ke Balai PWI Jakarta Barat. Bung Lubis sepertinya sudah terlalu lama di Jakarta ya? Benar. Iya, rekan-rekan dari Radio 559 bahwa Bung Lubis ini sudah hampir berapa bulan? 9 bulan sudah. 9 bulan loh. 9 bulan minta berjuang ya, mereka ini berjuang dari istana. Benar. Terus mana lagi? Ke Menko Polhukam. Lalu? Nah, kemudian ya kita tetap fokusnya ke Istana Negara. Istana Negara. Oke, kita pada materi pembicaraan. Apa sih yang terjadi sampai Bung Lubis ini bisa datang ke Jakarta jauh-jauh dari Medan? Waduh, ini kayaknya kita tunggu-tunggu nih. Bung Lubis, coba ceritakan, ada masalah apa ini di Sumatera Utara? Jadi berangkat dari rasa ketidakadilan yang diterima oleh warga masyarakat atas nama Peri Masliandi Napitapulu dan istrinya bernama Roslina Wati Nasution. Dari daerah mana itu? Daerah Kabupaten Batubara, tepatnya di Desa Siparipare, yang mana tanah mereka ikut terdampak daripada pembangunan jalan tol ruas Kuala Tanjung Indrapura. Yang beralamat di mana?
daerah Siparepare. Siparepare itu masuk Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. benar. Jadi ya terpanggil nurani kita untuk membantu masyarakat. Yang kami lihat menurut kacamata hukum yang ada pada kami, ini terjadi ya sesuatu yang tidak beres terhadap pergantian ganti untung yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Ya kan banyak program pemerintah ya. Benar. Ini termasuk program pemerintah Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang selalu menggadang-gadangkan bahwasanya namanya diganti-ganti untung. Ganti untung. Nah, ini kenapa jadi terjadi seperti ini? Nah, begitulah kami terpanggil karena sangat miris kami dengan kejadian yang terjadi pada adinda kami Ferry Napitupulu ini dan istrinya. Kami tidak menghambat proyek strategis nasional ini untuk dilakukan, tapi tujuan kami datang kemari adalah mencari keadilan, ya, ingin mensetarakan agar harga yang diberikan oleh pemerintah itu tadi layak untuk dia bisa hidup kembali. Nanti dulu, kita sebelum jauh ke sana, saya sedikit mengulas nih. Ini kita kembali ke flashback ya. Biasanya pemerintah itu kan selalu memberikan komunikasi dari awal ya. Start itu kan mulai dari forum ya, forum tingkat desa. Ini forum tingkat desanya nggak jalan, atau ada hal apa nih kok bisa jadi seperti ini? Nah, justru karena itu kami lakukan sampai ke pusat ini adalah karena tidak jalannya standar operasional prosedur yang dilakukan, yang kami duga ini ada permainan, sehingga kami ya berusaha untuk meluruskan persoalan ini sampai ke pusat. Itu saja. Artinya dari panitia ya tidak melakukan hal-hal yang semestinya. Contohnya dikumpulkan masyarakat, kan begitu. Ya seharusnya kan ada musyawarah. Keberatan-keberatan yang dilakukan oleh masyarakat itu seharusnya direspon. Memang kan harusnya seperti itu, komunikasi forumnya kan seperti itu. Benar. Tapi yang terjadi seperti apa? Nah, pada akhirnya sebelum kami berangkat kemari, kami interogasi, kami investigasi di lapangan. Ternyata pihak panitia itu hanya memberikan amplop pada saat pertemuan terakhir mereka. Amplopnya itu seperti apa bunyi? Di dalam amplop itu sudah tertera harga. Harganya? Iya. Untuk setiap warga? Benar. Berbeda atau sama? Nah, itu variasi. Nah, sehingga pada saat adik kita Ferry Napitupulu ini menanyakan kenapa harga tanah kami lebih rendah dari tetangga saya yang bersebelahan langsung. Apakah dengan mungkin ya? Apakah karena suratnya mungkin belum udah sertifikat? Sertifikat. Lalu yang non sertifikat juga terima? Yang non sertifikat malah harganya di atas 2 juta. Malah di bawah ya? Aneh kan? Inilah yang sedang diperjuangkan gitu. Jadi kami ingin setara lah, artinya adalah penyesuaian karena ini sertifikat loh, produk hukum yang jelas, bukan surat desa atau surat camat, Pak. Di situ kami yang sangat menyesalkan oknum-oknum panitia yang menetapkan harga tanpa ada melakukan pertimbangan terhadap keberatan yang dilakukan oleh saudara Ferry Napitupulu. Perjuangannya udah sejauh mana nih kalau udah hal seperti ini? Yang jelas kami sudah menyurati pihak Deputi 1 ya. Maksudnya pihak Deputi itu dari Seknek? Dari kantor staf presiden. Staf presiden. Benar. Ketua Pak Muldoko? Ya. Ya, Pak Muldoko kemudian diterima dengan Deputi 1. Diterima dengan 1. Bapak siapa? Pak Niko Amrul. Pak Niko. Lalu dari Deputi 1 sendiri? Nah, dari Deputi 1 sendiri setelah kita bulan Maret waktu itu kita sampaikan, sampai bulan 7 bulan kemudian ini belum ada respon sama sekali. Nah, mereka berjanji pada saat itu, Bung, untuk janji mereka akan melakukan koordinasi ya lintas kementerian dan kemudian akan turun ke TKP untuk melihat akar masalah yang sebenarnya. Tapi kami tunggu waktu demi waktu ya, tidak ada jawaban, sehingga pada 1 atau 2 minggu kemarin kami melakukan kembali ya follow up, meminta progres daripada pihak Deputi 1. Nyatanya katanya sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Maksudnya aturan berlaku seperti apa yang mereka maksud itu? Mereka maksud ya artinya karena ini sudah sampai katanya titipan di pengadilan ya, uang saudara Ferry, kami pihak Deputi 1 tidak bisa mengintervensi kembali persoalan ini. Jadi mereka anggap kasusnya sudah dibawa ke ranah hukum. Benar. Ke ranah hukum dan sudah dianggap clear. Itu hanya urusan hukum. Iya. Tapi yang diterima sampai warga yang namanya Ferry ini jauh dari rasa keadilan.
ya, jauh dari rasa keadilan. Itu yang kami kejar saat ini. Jadi maksudnya ke Jomplang, ini warga-warga lain diam-diam aja, itu karena faktor apa? Nah, mereka juga sudah melakukan upaya-upaya. Ada dari berbagai pihak yang mencoba untuk membantu masyarakat. Nyatanya belum ada sama sekali. Jadi terganjal, ada sesuatu yang mengganjal atau ada satu permainan di lingkar ini? Saya pikir demikian. Ada oknum pihak-pihak ketiga yang berusaha untuk bermain ya dalam persoalan ini, sehingga merugikan masyarakat. Kalau dari tingkat ini kan skala nasional ya? Benar. Berarti panitianya itu ada terkait misalnya dari bupati? Benar, ada. Ada pihak dari, kalau di sini namanya Forkopimkot ya, Wow. tingkat kota, Perkap di sana ya, kabupaten. Forkop. Nah itu ada Kapolres, ada Dandim. Nah itu mereka sudah melakukan seperti apa? Nah, mereka ya sepertinya ya sudah mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan seperti itu gitu, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat ini. Jadi kami melalui organisasi Front Komunitas Indonesia 1 berusaha untuk menyuarakan kebenaran ini agar masyarakat bisa paham. Ya. Karena kita paham, artinya program Bapak Jokowi ini sangat bagus, tapi sampai di bawah oknum-oknum yang kami duga ikut bermain di sini, kami minta lah supaya diproses ini. Tadi kita ngomongin oknum nih, Ya. kira-kira dari Forum Indonesia Bersatu ini melihat oknum ini sudah melakukan apa? Seperti ada permainan apa yang mereka berbuat? Yang jelas kami melihat dari mulai oknum BPN, PUPR, ya, KJPP, ya, Kantor Jasa Penilai Publik, ini kan sangat mengherankan. Nah kantor jasa ini sendiri pun ini langsung diterjunkan dari pusat atau memang Di situ yang sangat mengherankan kami. Apa itu? Kenapa Kantor Jasa Publik itu dari Jawa, sementara objek tanah ini adalah di Sumatera Utara? bukan dari Sumatera Utara atau dari Medan sendiri? Dari nggak ada. Tidak. Ini langsung dari Solo. Ya, dari Solo. Dari Solo. Iya. Maksud tujuannya? Kami juga kurang paham dan itu nanti Memangnya dari kalau di mereka paling tidak kan kalau dari wilayah sendiri dia menguasai medannya dan dia mengetahui harga di wilayah ini berapa, ini berapa, surat di sini. Nah, seharusnya kan demikian. seharusnya. Ini umum ya, ini kita ngomong umum ya. Iya, artinya tim appraisal tuh ya harus dari daerah setempat seharusnya. Jangan didatangkan dari luar daerah. Dipertanyakan juga sama dari Dipertanyakan. lalu jawabannya Nah, jawabannya ya seperti itulah. Malah dari oknum BPN sendiri ada menyatakan kalau tidak terima dengan penetapan harga yang sudah dibuat, ya silakan ngadu ke pengadilan. Apa demikian proses yang harus diterima oleh masyarakat kita ini gitu. kemudian dari warga sendiri yang Bang Lubis bawakan ini, kira-kira keinginan dia seperti apa? Maunya ya artinya setara lah. Setara lah harga dan sesuai lah. Dihargailah itu sertifikat itu. Ini kan Bang Lubis sudah berada di Jakarta sudah hampir 10 bulan ya? Ya. Nah 10 bulan, kemudian sudah dapat itu harga yang sebenarnya itu sepertinya sudah dapat? Insya Allah kami sudah mendapatkan informasi yang akurat tentang penetapan harga yang sebenarnya oleh Nah pemerintah. itu sama tidak dengan yang diharapkan dengan masyarakat? Jauh berbeda. 50%-nya? Lebih. Tidak ada 50%? Tidak ada 50%. 30%? Tidak ada. Masa? Jadi memang ada oknum-oknum di daerah atau Ya. oknum pusat? Oknum, kalau untuk sementara kami mensinyalir oknum di daerah. Di daerah? Ya. Jadi kira-kira apa nih harapan dari Bung Lubis sendiri di Jakarta ingin memperjuangkannya? Sepertinya udah kalau bahasa kita udah pala ya. Iya. Udah pala. Udah jenuh. Ya, jenuh udah. Kita udah jenuh dengan bicara aturan dan hukum. Sementara mereka sendiri tidak melakukan aturan dan hukum itu dengan sebenarnya. Itu yang kita sangat sesalkan. Harapannya kami mintalah agar Bapak Presiden Jokowi ya sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk bisa melihat langsung gimana penderitaan masyarakat yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Ya, pemirsa, ini Bang Lubis sudah memberikan sebuah informasi besar ya, bahwasanya program Jokowi itu bagus ya, sangat bagus ke masyarakat, ke ekonomi sangat bagus. Tetapi
pemerintah di tingkat daerah sepertinya belum siap. Ya. Saya menilai seperti itu, belum siap, dan kemudian oknum-oknum ini masih saja yang bermain, baik itu memanipulasi data. Ya. Yang saya tangkap seperti itu, memanipulasi data, kemudian memainkan harga. Benar. Mafia berarti di sini ada. Benar. Ada mafia berarti. Ada oknum mafia. Nah, ini peran dari BPN, dari Pertanian Nasional Agraria ya. Kemudian dari Kementerian Agraria, kemudian dari Jasa Marga sendiri ya. Ya. Kalau Jasa Marga sendiri, menurut pengetahuan kami, itu pasti memberikan harga di atas ya kepada masyarakat itu. Mereka pasti ganti untung. Kasih untung. Tapi jadi sesuai dengan program pemerintah ganti untung sebetulnya ganti sesuai. untung. Cuman ke bawahnya tidak Ke bawah sampai, ya. tidak. Itu dia. Jadi memang dari titik awalnya sudah terencana ya. Benar. Sudah tersistem. Jadi Sistematik kalau saya. kami ingin menyuarakan agar ya diberikanlah pengawasan yang khusus terhadap proyek strategis nasional ini agar tidak terjadi gejolak di mana-mana. Iya. Itu aja. Supaya programnya tidak terhambat. Iya. Program yang bertujuan baik, yang betul-betul dianggap menguntungkan rakyat Benar. Indonesia, baik secara ekonomi seperti kita lihat Papua ya. Ya. Kemudian dialami juga dengan Sumatera Utara, Pulau Sumatera dia bisa terintegrasi ya. Iya. Kita gampang, nggak usah harus naik pesawat, tapi dengan angkutan darat pun kita sekarang sudah lajunya lebih bagus lagi. Cuman itu tadi catatannya ya, catatan kita mungkin dari panitia yang terkait dengan hal ini di tingkat bawah harus lebih dipantau. Benar. Paling tidak ada tim yang mungkin netral ya, yang mengawasi, independen ya, harus dilibatkan independen itu supaya tidak terjadi seperti ini, masyarakat kecewa. Saya rasa pemirsa mungkin bisa menyimak dari pembicaraan kita bahwa memang seperti ini yang terjadi, masyarakat kecewa, tapi jangan memburu ibaratnya menghakimi jas itu kesan dari pemerintah. Tidak, ini setelah kita bicara ternyata di tengah-tengah ini yaitu panitia atau oknum yang bermain, sedangkan pemerintah di tingkat atas pun tidak tahu menahu ada seperti ini. Semoga perjuangan Bang Lubis dan rekan-rekan yang berada dari Sumatera ke Jakarta ini bisa mendapatkan keadilan. Harapan seperti itu. Harapannya seperti itu. Kami dari Dewan Pimpinan Provinsi Front Komunitas Indonesia 1 Sumatera Utara, dalam perjuangan kami yang terakhir ini meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo untuk merealisasikan tuntutan daripada salah satu warga Bapak yang menurut kami adalah rakyat yang terzolimi daripada oknum-oknum panitia pembebasan lahan ruas tol Kuala Tanjung Indrapura. Kami harap Bapak Presiden memberikan atensi khusus ya, terkait persoalan pembebasan lahan yang ada di ruas tol Kuala Tanjung Indrapura. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak ya. Semoga Bapak dapat memberikan solusi yang terbaik ya, melalui organisasi kami Front Komunitas Indonesia 1 terhadap warga masyarakat yang kami dampingi. Demikianlah bincang-bincang saya bersama Bung Saparudin Lubis, Ketua Front Komunitas Indonesia 1 Sumatera Utara. Harapan kita pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang tegas dan segera agar solusi yang diharapkan oleh Ketua Front Komunitas Indonesia 1 Sumatera Utara, Bung Saparudin, bisa terrealisasi. Semoga apa yang kita harapkan dapat terrealisasi oleh pemerintah. Terima kasih. Bersama saya Faisal 644 Humas PWI Jakarta Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera.